anugerah Tuhanlah yang membuat kita sehat, yang membuat kita sembuh. Kita tak punya apa-apa, tapi karena anugerahnya, karena kebaikannya, Dia yang maha kaya rela jadi miskin, rela jadi papa lahir di kandang domba, mati di kayu salib. Tujuannya supaya kita yang miskin iman, kita yang miskin sukacita, kita yang tidak punya apa-apa ini menjadi kaya karena anugerahnya. Amin. Kita masuk surga bukan karena kita baik, karena Yesus sayang kepada kita. Bisa bilang amin, saudara?
Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Yesus Gembala kami yang baik, Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami ya Tuhan. Yesus, Engkaulah hidup dan sumber hidup kami. Engkaulah kekayaan dan sukacita kami. Tuhan, kami sayang kepadamu, kami percaya kepadamu. Siang ini kami tadahkan tangan kepada Tuhan. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Tambahkanlah kepercayaan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tambahkan iman kami menjadi iman yang hidup, iman yang bertumbuh, dan iman yang berbuah-buah ya Tuhan. Ajari kami Tuhan mengenal Yesus, mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau berkati dengan kasih setia-Mu, dengan kemurahan-Mu yang luar biasa. Bapa, di dalam nama Yesus, siang ini kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, berharap pada kasih karunia-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami berharap akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga-keluarga, suami istri, pemuda-pemuda, mahasiswa. Tuhan, Kau berkati dengan keajaiban-Mu, berkati rumah tangga kami, usaha kami Tuhan berkati. Kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan-jalan dan kaki kami Tuhan. Firman-Mu itu penasehat bagi kami. Firman-Mu itu penuntun, penunjuk jalan Tuhan. Dia mendidik, mengajar kami, menemplak dan menghibur kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Beri hamba-Mu bahasa hikmat, bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang sederhana, bahasa yang berkuasa, sehingga kami semua dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Salut. Kita buka kitab kita Efesus pasal 2. Kita akan baca ayat 8 dan ayat 9. Firman Tuhan kita beri tema membangun iman yang hidup, iman yang bertumbuh, dan iman yang berbuah-buah. Bagian yang ke-8 dengan judul dasar yang keempat adalah kasih karunia. 2, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari bacaan firman Tuhan yang sangat hebat ini, saya baca sekali lagi, perhatikan ayat 8. Katanya begini, sebab karena
anugerah Tuhan, sebab karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, saya dan saudara, kita semua diselamatkan Tuhan, kita semua diampuni dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan dasar iman yang keempat adalah kasih karunia. Kita sudah belajar bahwa ada 4 dasar iman. Dasar yang pertama adalah firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu dasar pertama dari iman. Jadi apapun yang kita kerjakan, letakkanlah di atas Kristus, di atas firman Tuhan. Dasar yang kedua adalah kasih Tuhan. Melayanilah dengan kasih, bangunlah rumah tangga dengan kasih, berkorbanlah dengan kasih Kristus. Itulah dasar iman Kristen. Yang ketiga adalah kuasa Tuhan. Kenapa kita berani berharap? Karena Tuhan kita Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mampu, Allah yang maha tahu dan yang maha bisa. Dan yang keempat, hari ini kita belajar dasarnya adalah kemurahan Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Semua bilang kemurahan Tuhan. Dasarnya anugerah Tuhan. Ayat 8 kita baca sekali lagi, ayat 8. 2, ya, sebab karena kasih karunia, karena anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin, saudara. Kalau kita ada, itu bukan karena kita baik, bukan karena kita orang benar, bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita orang pandai. Alkitab katakan semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau kita bisa melayani pengkhotbah, kameramen, LCD, kolektan, yang pengumuman, yang berdoa, itu semua sama, saudara. Kalau kita bisa melayani, itu anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Ini kesaksian Rasul Paulus. Kalau kita bisa melayani, itu kebaikan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 4. Sama-sama 2, ya, demikianlah. Sama-sama ya, semua baca 2, 3 ya. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu itu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah anugerah Tuhan, adalah pekerjaan Allah. Ayat 6, 2, 3 ya. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara, kita ini gak sanggup. Terlalu banyak kekurangan kita, terlalu banyak salah kita, terlalu banyak dosa kita. Lihat ke depan, hukum Taurat itu ada 10 atau 11? Oh, 10. Jadi saudara, gambarannya mudah-mudahan bisa kita imajinasikan. Hukum Taurat itu 10 seperti mata rantai, sambung menyambung. Kita di bawah hukum Taurat yang menggantung kita ke surga. Amin. Jadi kalau satu pun rantainya putus, jatuh atau enggak? Jatuh. Enggak bisa. Di 10 hukum Taurat itu ada berkata jangan mencuri. Oke, kita tidak mencuri, tapi jangan membunuh. Benci sudah membunuh.
begitu, amin ya. Jangan ada berhala di hadapan kecuali aku. Ingatlah menghormati orang tuamu. Ingatlah beribadah pada hari Sabat. Saudara, ada 10 rantai yang berkaitan. Satu kita akan kerjakan jatuh. Nggak ada yang bisa berhasil. Cuma satu yang berhasil mengerjakannya, Yesus. Amin, saudara. Alkitab katakan sampai dia mati di kayu salib. Itu sebabnya kita hidup sekarang. Ini hiduplah karena anugerah Tuhan. Katakan amin, saudara. Kalau kita bisa melayani, ini kemurahan. Penari kalau bisa main, kemurahan. Sekalipun mereka cantik-cantik, semuanya seperti ratu cantiknya. Tapi kita dipilih Tuhan bukan karena itu. Para pemain musik mereka jago-jago semua, tapi bukan karena itu. Terlalu banyak ketidaksempurnaan kita. Kalau kita bisa melayani, ini kemurahan Tuhan. Katakan amin, saudara. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi seperti saya pendeta. Saudara, aku bisa jadi pendeta, itu kemurahan Tuhan. Itu hanya anugerah. Jadi kalau kalian jumpa sama Bapak, puji Tuhan. Ini hidup murni karena Kenapa? Aku kurangnya banyak. Kalau diujiankan, nggak lolos Bapak jadi pendeta, nggak lolos. Yang pertama, aku buta warna. Aku susah membedakan pink dengan merah muda. Pink merah muda sama ini. Ya kan? Terus ungu. Aku yang tahu di hitam, merah, kuning. Nah itu aku, kalau itu lulus lah. Biru, coklat tua dengan hitam udah berat. Udah berat. Itu sama. Yang kedua, kelemahan itu aku buta nada. Kalau gak dibantu nyanyi, gak bisa nyanyi. Pendeta ujian harus bisa solmisasi. Main gitar di sekolah pun ada main gitar. Jangankan jadi pendeta, jadi WL itu syaratnya harus menguasai 1000 lagu. Jadi singer 500 lagu. Harus tahu. Ada yang menjadi WL 1000 lagu. Lagu rohani bukan dangdut. Jangan pula nanti 1000 dengan lagu dangdut kan. Kalau itu ikutnya aku gak lulus. Kemudian aku ini buta manajemen aku gak pandai. Aku cuma tahu beriman, berharap. Saya bersyukur di gereja kita ada Ibu Rosita yang banyak membantu. Ibu Bunga, ada Paul Tasoy, ada Bang Rian. Bang Rian sejak aja. Bang Rian udah tahu gembala ini manajemen gak pandai. Itu sebabnya Bapak selalu minta tolong. Ayo bantu. Sekarang kantor kita gak sehebat dulu. Bapak lagi berdoa cari orang kantor yang gitu, yang mengerti dia memanage kantor, mengolah supaya kantor kita itu bermartabat. Aku gak pandai mengolah keuangan, aku gak pandai. Ada orang-orang kita punya YouTube, tapi aku gak ngerti mengedit pun gak ngerti. Untung ada Abraham ini, amin ya. Hidupkan laptop gak tahu, jatuhkan gak tahu. Gak ngerti. Itu kemurahan Tuhan saja. Bisa bilang amin. Ada haleluya. Itu sebabnya semua kita terus bantu Bapak. Itu sebabnya lihat banyak jemaat komplain dengan gereja. Aku besuk gak pandai, bergaul gak pandai, gak pandai aku cekikikan. Dulu waktu kami punya anak pertama menikah dengan Ibu Mary, pertama atau kedua? Menikah. Lahir si Michael lahir. Ibu Mary kan kerja, aku jaga. Setelah cuti dia 2 bulan masuk kerja, aku langsung masih Michael. Aku bingung gimana ya. Bingung. Itu 1-2 bulan jungkir balik aku jaga dia. Amin ya.
setelah itu semua orang ini tiga lahir tidur sama bapak. Amin. Tapi mula-mulanya nggak ngerti. Karena itu untunglah dia membantu. Orang bilang, wah Bethlehem itu ada Facebooknya, katanya. Iya, karena ada yang bantu. Nggak ngerti aku. Kalau bapak bisa jadi pendeta, itu karena kemurahan Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Hanya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya aku mohonkan ke Kak Bunga, ke Ibu Rosita, ke Kak Rani, ke Bang Samuel, ke Kak Grace, ke si Epa Tumanggor, ke Bima, semua mari bantu sama-sama. Bisa bilang amin, saudara. Kalau kita membantu, kita kerjasama, kita bisa. Itu sebabnya dulu di luaran orang terlalu gampang mengecilkan gembalanya. Gembala kita itu gak gaul, gak pandai pun dia masak, gak pandai, semua gak pandai, tak apapun pandai. Makan aku pandai. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhanlah menolong. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, ini semua anugerah Tuhan. Lihat wajah Bapak. Kunci untuk kita diberkati Tuhan, kita harus dapat anugerah Tuhan. Bisa bilang amin? Siapa mau berhasil? Mintalah anugerah Tuhan. Amin. Apa itu anugerah? Kita belajar. Catat. Yang pertama, apa itu kasih karunia? Kasih karunia Allah adalah suatu pemberian yang sangat-sangat besar dari Tuhan, yang diberikan kepada kita, yang kita sebenarnya tidak pantas menerimanya, tetapi Tuhan berikan kepada kita. Bisa bilang amin sekali lagi. Jadi kasih karunia Allah adalah suatu pemberian, satu berkat yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita, yang sesungguhnya kita tidak pantas menerimanya, tetapi Tuhan berikan. Bukan karena kita pandai, tetapi karena kasih Tuhan yang besar buat kita. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bisa bilang amin? Lihat Bapak, kita kasih contoh. Pernah lihat pengemis di lampu merah? Siapa yang pernah lihat pengemis di lampu merah? Di lampu merah itu ada pengemis. Kalau pengemis, kalau bapak ibu yang lewat, kasih berapa? Ada orang tidak kasih, betul atau betul? Ada orang dibentak pengemis itu, dibodeli. Kalau datang dia diplotot, dibentak, pergi pengemis. Ada orang saudara dikasihnya 1.000. Ada orang dikasihnya uang logam 500. Ada orang dikasihnya 2.000. Kayaknya jarang orang kasih 5.000, betul atau betul? Langka yang kasih 10.000. Jadi kalau pengemis itu wajar dapat 2.000, dapat 1.000, betul atau betul? Bapak mau kasih kesaksian, tapi jangan kasih tau orang, jangan kasih tau ya. Sudah 2-3 bulan belakangan Bapak bertobat lagi. Bertobatnya sekarang, kalau jalan kemanapun aku bawa uang logam. Selalu kalau lampu merah ada pengemis, aku kasih. Kasih berapa terserah. Kadang-kadang kalau pas nggak ada 200 perak, 500 perak. Jadi Bapak sekarang kalau ada uang logam, kukumpulin. Kalau di jalan ada uang logam pun kuambil. Kalau kalian nggak mau pakai uang logam, kasih sama Bapak. Amin. Harga 200, harga 500, harga 1.000, kasih. Terus kalau di simpang-simpang pauga itu, Bapak pun usahakan kasih. Ini Tempulin, Jalan Serdang itu ada pauga, yang polisi swasta, kasih. Amin. Sekarang udah bantu. Jadi kalau ada uang kertas harga 1.000 pun dikumpulinya. Kita belajar menabung. Bagi orang tidak bernilai, tadi
Tapi kalau kita tabur itu jadi berkat. Kalau Bapak ke rumah Poltasoy Bayangkara, itu kan ada pauganya. Nah, biasanya udah tahu ini si biru datang. Kasih 1.000. Kalau nggak ada 2.000. Amin saudara. Dan itulah yang pantas untuk pengemis, atau betul? Bisa bilang amin? Gimana Bapak Ibu ada pengemis mau kasih? Pak Uga mau kasih? Itu hak masing-masing. Bilang amin. Sekali waktu, lihat Bapak, sekali waktu ada bapak-bapak naik mobil, masuk lampu merah, berhenti lampu merah. Terus ditengoknya pengemis dari jauh. Waktu ditengoknya pengemis dipanggil, sini katanya. Datanglah pengemis itu datang, dibukanya kacanya, diambilnya uang banyak, dilipatnya 1 gepok, disalamkannya ke pengemis 5 juta. 5 juta banyak tuh sih. 5 juta. Saudara, 5 juta ini buat pengemis, itulah namanya kasih karunia. Bisa bilang amin saudara. Kalau 2.000 itulah hasil kerja. Saudara dikasih Tuhan, waktu dikasih 5 juta, ini pengemis nangis. Dia nggak pantas dapat itu, dia nggak layak dapat itu. Tapi karena pemilik mobil ini di hatinya ada anugerah, ada kasih karunia, diberinya 5 juta. Begitu kita dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan normal-normalnya kita kalau tukang dia 105.000 gaji. Kalau kerja dia bagus-bagus dapat 100.000. Kadang-kadang orang cuma dapat 50.000. Itulah tenaga kita. Bisa bilang amin. Kalau Tuhan kasih kita rumah, Tuhan kasih kita kereta, Tuhan kita kasih suami, Tuhan kasih kita istri, itu anugerah. Bisa bilang amin saudara. Kalau kita bisa makan, kita sehat, itu kasih karunia yang luar biasa. Semalam aku bertadakan tanganku bilang, Tuhan terima kasih, kau beri aku seorang istri. Mana terbeli istri? Itu sebabnya itu cuma budaya. Saya tuh ribor katanya, nggak terbeli istri, nggak terbeli anak. Itu anugerah Tuhan. Bisa bilang amin. Itu berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil. Katakan haleluya. Kita baca satu ayat hebatnya kasih karunia. 2 Korintus 9. 2 Korintus 8 maksud Bapak ayat 9. 2-3 ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia, yaitu anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia Tuhan Yesus yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun sesungguhnya Ia maha kaya. Amin saudara. Terus baca sama-sama, supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Baca sekali lagi. Ikuti Bapak. 2-3 ya. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kamu telah rela menjadi miskin, sekalipun Ia maha kaya, supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Katakan amin. Jadi saudara, itulah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhanlah yang membuat kita sehat, yang membuat kita sembuh. Kita tak punya apa-apa, tapi karena anugerahnya, karena kebaikannya, Dia yang maha kaya rela jadi miskin, rela jadi bapa lahir di kandang domba, mati di kayu salib. Tujuannya
iman, kita yang miskin sukacita, kita yang tidak punya apa-apa ini menjadi kaya karena anugerahnya. Amin. Kita masuk surga bukan karena kita baik, karena Yesus sayang kepada kita. Bisa bilang amin. Hari ini kita belajar bagian akhir, yang kita belajar bagaimana cara dapat kasih karunia. Bagaimana dapat? Ada dua. Cepat. Yang pertama, saudara, kita harus hidup rendah hati. Semua bilang rendah hati. Nggak boleh sombong, harus rendah hati. Kita lihat Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Jadi semua yang mau jadi toke rendah hati. Ada yang mau jadi toke? Oh, enggak ada. Siapa mau jadi toke? Saya mau jadi toke. Amin. Bilang sama sebelah jadi toke. Yesus itu kalau gitu, dia memang kayak gitu. Dia mau kita jadi toke. Kecuali kita sombong. Amin ya. Yakobus 4 ayat 6 kita baca sama dua ya. Tetapi sama-sama semua dua ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita itu lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan sama-sama, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bisa bilang amin, saudara. Jadi yang pertama, kalau kita mau dapat kasih karunia Allah, kita harus rendah hati. Nggak boleh sombong. Apa arti rendah hati? Orang yang rendah hati itu orang yang mau mengakui salahnya, orang yang mau mengakui dosanya. Bisa bilang amin. Orang yang mau minta maaf. Orang sombong tidak mau minta maaf. Alkitab katakan Allah mengasihi orang yang rendah hati, tetapi menentang orang sombong, orang congkak. Orang sombong itu orang yang egois, orang yang mau menang sendiri, orang yang keras kepala, tidak bisa dinasihati, orang yang so jago, merasa dia lebih pintar. Alkitab katakan kasih karunia Allah diberikan orang yang rendah hati. Mari kita belajar rendah hati mengurus keluarga, rendah hati melayani Tuhan, rendah hati berteman. Ada orang berteman di jengkalnya orang, di hatinya di jengkalnya. Mobilnya tak ada, keretanya pun jelekan. Jangan. Hiduplah rendah hati. Bisa bilang amin, saudara? Ada haleluya. Orang miskin, orang kaya rendah hati. Jangan pernah sombong. Bisa bilang amin? Kita tepuk tangan buat. Kenapa? Semua orang-orang yang diberkati itu orang-orang yang rendah hati. Kita baca bonus rendah hati. Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Boleh gak nanya? Siapa yang mau kaya? Gak ada. Boleh gak? Coba angkat tangan. Siapa yang mau kaya? Boleh ya? Dosa? Kaya dosa toh? Enggak. Boleh pakai gincu? Boleh. Boleh pakai gincu. Boleh pakai celak? Boleh. Boleh pakai baju baru? Kadang-kadang orang Pentakosta ini lucu. Pakai gincu gak boleh katanya. Pakai celana nggak boleh, kaya nggak boleh. Boleh. Boleh punya sepeda. Boleh. Boleh punya sepatu roda. Boleh. Pakai di mana? Kita baca Amsal 22 ayat 4. Semua kuat-kuat. 2 ya. Gak
kemampuan, dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bisa bilang amin, saudara? Jadi hampir banyak orang kaya itu rendah. Banyak orang kaya rendah. Dia rajin kerja sampai lembur, punya uang, kadang-kadang mau traktir orang makan, dia yang masakkan orang makan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau mau jadi orang berhasil, belajar rendah hati. Bisa bilang amin. Kasih karunia Tuhan diberikan pada orang yang rendah hati. Kadang-kadang kita sombongnya luar biasa, langsung ngomong kau jual aku beli. Nggak tahu kau siapa kami. Sejak bumi ini belum diciptakan kami bersini. Mereka jangan. Ada orang ngomong saya enak perutnya, kita hormati. Kita hormati. Pendeta itu gini-gini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita digitukan. Nggak usah tersinggung, nggak usah marah. Jelek kali pun dia hidungnya lubangnya 2. Ya udah syukurlah kalau kita punya hidung lubang 2. Aku bukan tak mau sama dia, memang aku tak mau sama dia. Aku benci sama kau. Kenapa? Hidupmu lubangnya ke bawah. Ya udah nggak apa-apa. Bisa bilang amin. Kerjalah dengan rendah hati. Ibu-ibu sayangi suamimu dengan rendah hati. Berkeluargalah dengan rendah hati. Katakan amin. Jadi yang pertama, anugerah Tuhan diberikan kepada orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Buat Tuhan terlalu mudah bikin mujizat. Terlalu mudah, sangat mudah. Yang sakit mudah disembuhkan, yang susah mudah dihibur. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2 ngomong gini, tangan Tuhan itu tidak kurang berkuasa untuk mengadakan mujizat, tidak kurang panjang untuk menolong orang. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa orang. Ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan kenapa engkau tidak diberkati oleh Tuhan ialah kesombonganmu, kejahatanmu, dan dosamu. Karena itu sudah tiap berdoa pagi-pagi bilang, Tuhan ajarlah kami merendahkan hati. Ampunilah dosa kami Tuhan, dosa keluarga kami, ampunilah Tuhan. Amin saudara. Mau belajar merendahkan hati? Bisa bilang haleluya. Biarpun laki-laki itu orang hebat, nggak apa-apa bisa disuruh. Ada orang terlalu sombong, terlalu sombong. Kalau kita sombong, kita nyanyi kemurahanmu, tapi kita sombong, nggak berkati kita. Amin. Bilang sama sebelah, Tuhan memberkatimu. Yang kedua, yang terakhir, yang kedua, kita harus murah hati. Mari katakan sama-sama murah hati. Murah hati. Ayo kurang kuat 2, 3 ya. Murah hati. Kita lihat Matius 5 ayat 7. Kita berdoa pulang dari gereja, kita dapat mujizat. Amin. 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 Kalau nggak hari ini, besok. Amin. Paling lambat maunya Jumat. Mujizat sudah ada. Hari Sabtu itu bonus. Hari Minggu melimpah-limpah. Amin. Nah, supaya kita dapat mujizat Tuhan, harus murah hati. Jangan mahal hati. Ayat 7 kita baca sama. Nanti kita tonton video. 2 yang berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kasih karunia, beroleh kemurahan. Bisa bilang amin. Berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan dapat kemurahan. Bisa bilang amin. Mau dapat mujizat Tuhan, murah hati. Jangan sombong, jangan pelit, jangan kikir, jangan pernah, sekali pun jangan. Katakan amin. Haleluya. Pernah nonton RCTI? Siapa pernah nonton TV RCTI? Dulu, nggak tahu sekarang. Ada acara tolong, tahu kan? Tahu?
biasanya anak-anak yang jalan, ada yang bawa baju sekolahnya, baju bekas. Baju bekas dibungkusnya, dia tanya siapa, Pak, mau beli baju Pak, katanya. Untuk apa? Untuk uang makan Pak, sama uang sekolah. Berapa? 100.000. Mak bekas 100.000. Enggak, sana. Pak, tolonglah Pak, katanya. Nggak, susah. Pergi ke sana, ke toko ikan. Tolonglah, ini beli 100. Nggak, sama. Pergi ke pendeta. Ya kan? Nggak mau. Dan banyak orang yang mau. Selalu di dalam film itu ada seseorang yang sederhana. Ada dia tukang es dawet. Nggak banyak penjualannya. Waktu tanya, Pak, tolonglah beli. Nggak usah. Tolonglah Pak, katanya. Terus tanya, untuk apa? Untuk apa? Untuk uang sekolah Pak, sama makan. Jadi berapa? 100.000 Pak. Mahal kali. Itulah Pak, keadaannya, katanya. Ya kan? Biasanya, ya udah, betul ya, betul. Kasih 100.000. Pergi dia, kan gitu kan. Setelah dia pergi, biasanya host televisi itu datang. Ditanya, Bu, Pak, kenapa tadi mau kasih 100.000? Kasihan. Biasanya langsunglah dikasih hadiah dia. Kurang lebih 3,5 juta. Pernah nonton itu? Begitulah orang yang mau dapat kasih karunia Tuhan. Kita harus murah hati. Bisa bilang amin, saudara. Kita nggak boleh pelit, nggak boleh sombong, nggak boleh egois. Kata 1 Tawari pasal 9 ayat 16, mata Tuhan itu sedang jalan keliling ke seluruh dunia mencari anak-anak Tuhan yang murah hati. Amin. Kalau kita murah hati, sama tadi ayatnya kita tanyalah Bapak yang kasih 5 juta tadi, Pak, kenapa Bapak kasih dia 5 juta? Dia bilang, waktu mobilku belum sampai lampu merah, kulihat dia kasih segelas aqua sama pengemis yang lain. Ngerti saudara? Ada nilai plusnya. Saudara, mulai hari ini bertobatlah. Bisa bilang amin. Mata Tuhan melihat ke bawah. Ada lagu sekolah minggu berkata, tangaku namet metulehon ma tu debata, ada kan? Tanaki, ya kan, terus kan? Dihomai kata. Ya saudara, jadi kita berikan untuk Tuhan. Tuhan berkati diri kita. Bisa bilang amin. Kita berubah, saudara. Kalau kita mau dapat kasih karunia, murah hatilah. Bisa bilang amin. Murah hati kepada Tuhan. Saya percaya Natal kita tahun ini akan sangat berbeda, karena ada orang-orang yang murah hatinya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Saya berharap kita berdoa hari ini kita pulang dari rumah Tuhan, hati kita diubah Tuhan. Ingatlah, ada mata Tuhan yang melihat. Ada satu lagi lagu sekolah minggu bilang begini, hati-hati gunakan tanganmu, matamu kan itu kan. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan dompetmu. Amin, saudara. Ada orang tukang parkir pun dibentak. Udah parkir sejam, datang tunggu kemarin. Janganlah, belajarlah murah. Bisa bilang amin. Kita gak jatuh miskin gara-gara parkir 2.000. Dan kita gak jadi kaya karena 2.000 yang kita tahan. Bisa bilang amin. Yang membuat kita diberkati itu kasih karunia Tuhan. Kita berdiri sama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan, segala kemurahan, segala pertolongan-Mu yang sungguh sangat luar biasa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat firman. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan.
Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah anugerah-Mu berlimpah-limpah kepada kami. Ajari kami rendah hati Tuhan. Ampunilah kesombongan kami, amarah kami, keegoisan kami. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami merendahkan hati Tuhan. Ajar kami hidup murah hati Tuhan. Biar kami belajar murah hati kepada Tuhan, murah hati kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan, Kau menolong kami dengan luar biasa. Urapilah kami, jamah kami Tuhan. Berkati dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan.